Assalamualaikum. Oke, sebelum pembelajaran ya, KM silakan pimpin doa. Duduk siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Tidak ada kata selesai dalam berdoa. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Semua masuk? Masuk, tidak ada yang sakit? Oke, seperti biasa sebelum pembelajaran biar lebih semangat karena ini jam pertama juga. Silakan untuk KM ya, kalau seperti biasa Bapak yang mimpin untuk yel-yel, tapi sekarang kita akan ganti. Jadi persiapan dari kalian, ada perwakilan yang mau memimpin yel-yel untuk hari ini. Silakan siapa yang siap atau kita serahkan saja kepada ketua kelas. Setuju? Silakan. Ya, langsung. SMK bisa. SMK hebat. Necis bertarung. Jabar juara. Untuk materi sekarang kita akan belajar tentang routing. Ya, sebelumnya kita sudah belajar juga tentang routing. Kalau sekarang ada pembahasan yaitu routing statis. Kita masuk ke routing statis. Kenapa kita harus belajar ini? Ya, di sini ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama peserta didik berdiskusi untuk menjelaskan konsep routing statis. Jadi terus yang kedua, peserta didik berdiskusi untuk membuat perintah dasar routing statis. Terus yang ketiga, peserta didik berdiskusi menentukan cara konfigurasi routing statis dengan tepat. Untuk teknik penilaian sama, model pembelajaran kita menggunakan TBL. Jadi Bapak akan menampilkan sebuah permasalahan yang harus kalian selesaikan bersama teman kalian ya, bersama nanti berkelompok tentuan penyelesaian masalahnya. Nah, sekarang Bapak akan adakan tes. Kuisnya Bapak akan bagikan di grup PA. Kalian bisa kerjakan, bisa pakai HP, bisa pakai PC. Saya tutupkan. Sekarang kita akan mulai untuk kuisnya. Are you ready? Seperti biasa mengerjakannya jangan tergesa-gesa. Bapak lagi aja. Kayaknya udah beres semua. Sekarang kita kembali ke pembelajaran, ke materi. Ini dari segi pengertian ya. Routing statis adalah jenis routing yang dilakukan admin pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Kalau kita mendengar kata statik, kita sudah terbiasa dengan konfigurasi IP kan. Ada DHCP, terus ada yang statik, rata-rata yang DHCP secara otomatis. Nah, sekarang di sini ada routing statis. Berarti otomatis pekerjaannya ya dilakukan secara manual. Nah, di sini ada ciri-ciri routing statis. Nah, di sini ada 3 ciri-cirinya. Kalian nanti bisa gali lagi informasi lebih banyak. Yang pertama, jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Ini jelas ya. Karena ini secara manual, kalian yang menentukan. Jadi sekarang untuk hari ini dan besok mungkin untuk pertemuan selanjutnya, kalian akan bertindak sebagai admin. Nanti kalau kalian perkembangan secara umumnya, tadi sudah saya jelaskan juga, kita akan lihat di video.
statis. Apa itu routing? Jadi routing merupakan sebuah istilah untuk pengambilan sebuah paket dari sebuah perangkat dan mengirimkannya melalui jaringan ke perangkat lain yang berada di jaringan yang berbeda. Jadi ketika kita mau mengirimkan paket, kalau masih di dalam suatu jaringan yang sama, tidak diperlukan routing, jadi bisa langsung dikirim. Tapi ketika kita ingin mengirimkan suatu paket dari suatu jaringan ke jaringan yang lain, maka dibutuhkan teknik routing. Routing sendiri berarti analoginya sebagai berikut. Misalnya ada sebuah paket, misalnya di sini 192.168.4.3 ingin mengirimkan sebuah paket, sehingga paket sampai ke receiver. Paket dari 192.168.4.3 telah saya terima. Nah, demikian adalah gambaran mengenai routing statis. Terima kasih. Oke, itu sedikit dari gambaran tentang routing statis. Tadi sudah ada sebuah topologi tadi dianggap sebagai paket ya yang dikirim ke satu tujuan dengan jarak yang lumayan jauh, misalkan dari Tasik ke Surabaya atau dari Bandung ke Surabaya. Alurnya seperti itu kurang lebih. Kalau kita ada dua router dengan dua network yang berbeda, kita misalkan mau masuk ke PC yang ada di router sebelah, kurang lebih seperti itu. Nanti akan ada sebuah rute yang kalian tentukan sendiri rutenya kemana, sehingga paket tersebut bisa sampai ke tujuan. Nah, yang menjadi permasalahan, banyak kesalahan di menentukan IP rutenya. Tadi kan ada di video, kalau tidak salah yang sebelah sini ya, ada IP sebagai jembatan untuk menghubungkan ke komputer yang lain. Misalkan Bapak ngirim, masuk, dan di sana disortir kalau disortir ya. Kalau misalkan banyak PC harus kemana nih kirimnya? Dan nanti ada IP yang bisa menjembatani. Itu dari segi video. Jadi udah ada gambaran tentang pekerjaan dari kalian nantinya untuk konfigurasi di routing statis. Oke, kalau sudah ada, terima kasih. Mungkin dari sini ada pertanyaan tentang routing statis? Tidak ada? Sudah paham semua? Oke, nanti kita bisa diskusi sambil berjalan. Karena nanti ada pembagian kelompok juga, kalian bisa berkumpul nanti. Setelah ini ya, kalian berkumpul bersama kelompok kalian yang sudah Bapak bagikan di grup WA. Nanti kita sambil berjalan diskusinya. Kalau sekarang tidak ada pertanyaan, mungkin nanti begitu pas cari informasi, kalian ada pertanyaan. Sekaligus nanti akan bakal bagikan yaitu LKPD. Di sana ada permasalahan yang harus kalian kerjakan, selesaikan bersama kelompok kalian. Kurang lebih gambarnya seperti tadi yang sudah Bapak sampaikan dari awal sampai akhir. Itu ya, pembagian kelompok sesuai dengan yang ada di WA group. Kalian berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, silakan. Oke, silakan download dulu LKPD-nya sesuai link yang sudah Bapak bagikan di grup WA. Baru nanti setelah itu kalian cari informasi sebanyak mungkin. Boleh pakai HP, boleh pakai PC, terserah kalian. Bapak akan coba tes hasil pencarian kalian. Bapak mulai dari kelompok 1 nanti sampai kelompok terakhir. Ya, silakan untuk kelompok 1 hasil pencariannya dapat apa ya. Nanti kelompok 2 juga sama. Ya, kelompok 1 oke, silakan. Pada prinsipnya, router digunakan untuk menghubungkan dan meneruskan data antara dua atau lebih jaringan satu dengan jaringan lainnya. Router lebih dikenal sebagai alat untuk menghubungkan jaringan yang dipasang baik di rumah, kantor, warnet,
atau instansi lainnya terhubung ke internet. Jenis routing default adalah untuk mengirim paket secara manual. Ini sering digunakan dalam jaringan yang hanya memiliki satu port. Silakan, masih ada waktu, kalian kerjakan dulu LKPD-nya, diskusi dengan temannya. Ya, setelah itu kalau sudah beres waktunya baru kita mulai presentasi. Oke, silakan dimulai. Karena waktunya sudah habis, silakan. Siapa yang mau presentasi? Kelompok 4. Oke, silakan. Kelompok 4. Bapak sudah sediakan komputer di depan, pindah tempatnya, ya. Nanti LKPD-nya ditampilkan, langsung presentasi. Silakan. Oke, silakan dimulai presentasinya. Yang lain coba simak ya baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Alur pengiriman paket atau data dari PC 0 ke PC 1 dan sebaliknya. Pengiriman paket atau data untuk PC 0 ke PC 1 melewati komputer yang berbeda network dengan alur dari PC 0 dengan IP 192.168.1.10 menuju router 0 dengan melewati IP gateway 192.168.1.20. Selanjutnya, Ada pertanyaan? Oke, silakan. nama dari kelompok 3. Apa yang pertama dibuat? Apakah tabel routing dulu atau setelah konfigurasi? Oke, jadi pertanyaan. Menurut kelompok kami, yang pertama dilakukan yaitu membuat tabel routing dulu. Karena kalau melakukan konfigurasi dulu, kemungkinan tabel routing tidak akan dipakai. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Upload LKPD-nya. Setelah diupload, nanti kalian buat kesimpulan untuk pembelajaran. Karena kasih soal terakhir sebelum ditutup ya pembelajarannya. Nanti setelah itu harus ada perwakilan lagi untuk menyampaikan kesimpulan ya. Bapak. Sekarang masuk ke kesimpulan ya. Nanti untuk apa soalnya Bapak periksa siapa yang paling tinggi nilainya. Untuk sekarang karena sudah mau habis ya untuk pembelajarannya, silakan. Tadi sudah buat kesimpulan, perwakilan dari satu kelompok untuk menyampaikan kesimpulan pembelajaran dari tadi pagi sampai sekarang. Oke, silakan. Menyatukan jaringan yang berbeda, subnet sehingga dapat bertukar data dan berkomunikasi secara aman. Routing static. Oke, Bapak harapkan pembelajaran hari ini ada manfaatnya untuk kalian ya, supaya ada bekal juga buat nanti ketika kalian berada di lingkungan yang berbeda, bukan sekolah lagi. Mungkin ada yang nanti ya beberapa tahun lagi akan kerja atau mungkin bisa terapkan mulai dari sekarang. Jadi untuk pembelajaran hari ini, ya Bapak akhiri ya. Sebelum akhiri, Wisnu sebagai KM pimpin doa dulu. Silakan Wisnu, sudah pada semangat semua. Silakan disampaikan doa sebelum diakhiri. Duduk siap. Sebelum pulang, langkah baiknya kita berdoa dalam hati supaya tidak ada apa-apa di perjalanan. Berdoa dimulai. Tidak ada kata selesai dengan berdoa. Oke, terima kasih banyak untuk hari ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata Bapak yang kurang enak kalian. Mudah-mudahan besok kalian bisa belajar lagi ya. Bapak harapan lebih semangat ya, lebih interaktif lagi ya untuk mengerjakan atau mengikuti pembelajaran di hari berikutnya. Oke, terima kasih banyak. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.